Nggak perlu capek-capek bayar perpuluhannya sini perpuluhan. Bukan gitu kawan. Bacalah isi kitabnya. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tuhanmu mati ya. Yesus. Cimot piye to? Intinya Yesus sudah bangkit bawa keselamatan. Intinya itu orang selamat. Kapan Muhammad bangkit untuk saya tanya saya tanya dulu. Yang membawa keselamatan untuk Kristen itu kematian Yesus di atas kayu salib atau kebangkitan? Kematian dan kebangkitan. Iya, karena dia itu kan Allah. Jadi kematian untuk menebus. Sebentar. Dia harus bangkit. Sebentar. Penebusan dosa yang diimani oleh Kristen. Kematian Yesus di atas kayu salib atau kebangkitan Yesus? Kematian Yesus. Yesus kalau itu mati untuk penebusan. Tetapi ketika dia mati untuk menebus, dia harus bangkit karena dia itu adalah Allah sendiri. Ya itulah yang kita bahas tentang kematian Yesus di atas kayu salib, bukan masalah kebangkitannya. Karena ini percaya prinsip imannya orang Kristen, percaya Yesus mati di atas kayu salib ditebus dosanya. Iya, kematian memang itu adalah penebusan dosa. Kebangkitan itu adalah kemenangan. Ketika dia mati, dia harus bangkit. Dia harus bangkit. Saya tanya, orang Kristen ditebus dosanya dengan kebangkitan Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib? Kematian. Di atas kayu salib kan? Yes. Nah, siapa yang merencanakan kematian Yesus di atas kayu salib tadi? Yang merencanakan itu adalah Allah sendiri. Nah, kejang-kejang dia tidak terima. Makanya Muhammad bangkit boleh supaya kalian juga bisa selamat. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, siapa? Waduh. Iya, karena Yesus Tuhan, makanya dia bangkit kembali menyiapkan tempat. Iya, tapi kan pernah bogoh. Ya Pak Nyoman yo. Sudah dibilang kematiannya itu untuk penebusan. Yesus datang ke dunia itu konsepnya itu, dia mengambil rupa manusia, turun ke dunia untuk menebus manusia. Untuk apa dia? Dia pernah bongkota. Jadi hewan. Tuhanmu lah pernah bongkota. Pak dua itu. Karena dia menembus manusia, makanya dia harus menjadi manusia. Kalau menembus anjing, babi, ya dia akan menjadi anjing atau babi. Tapi lewat kematiannya itu, ya dia harus bangkit karena dia itu adalah Allah. Ya Allah, Gusti benar-benar Tuhan Kristen. Ya kan? Karena dia harus menembus manusia, dia harus jadi manusia. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Waduh. Allah itu menjadi manusia karena Allah kalian kan bukan maha kuasa. Jadi tidak bisa menjadi apa saja. Iya kan? Yang tidak maha kuasa itu ketika Tuhan jadi manusia. Iya kan, karena dia maha kuasa apapun itu. Gini, coba saya tanya. Apa tujuannya Tuhan Anda menjadi manusia tadi? Untuk menebus manusia dengan dosa-dosa yang tidak bisa diampuni, makanya dia sendiri datang ke dunia menjadi sama seperti manusia dan menanggung semua dosa manusia. Baik, pertanyaan saya, Tuhan Anda kuasa nggak nebus dosa tanpa menjadi manusia? Dia harus menggenapi semua itu. Berarti gak kuasa. Begini, dia harus menggenapi janji. Berarti Tuhan Anda itu Anda haruskan, berarti dia tidak kuasa untuk menebus dosa manusia tanpa harus menjadi manusia dan terkutuk mati di atas kayu salib. Sekarang begini, hukum Taurat tanpa ada penebusan malah lemah jadi Tuhannya. Tuhan yang maha kuasa itu tanpa harus menjadi sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu. Itulah Tuhan yang hebat. Karena dia sudah malah Anda mengharuskan Tuhan mati terhina terkutuk di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hukum Taurat itu penebusan. Di dalam hukum Taurat, Tuhan bisa mengampuni dosa manusia tanpa harus menjadi manusia. Bang, sekarang kalau dia sudah berdosa mati di atas kayu salib menurut dosa manusia, Allah itu terus salahnya apa? Juga kuasa lah man. Wah, Pak Cemot sudah menebus dosa manusia kok nggak berkuasa gimana? Loh, salahnya apa? Iya, salahnya terus apa? Maunya gimana? Terus gimana? Itu maunya Allah seperti itu, terus salahnya apa? Buat kita buktikan. Iya. Berarti sekarang sudah tidak ada dosa bagi orang Kristen? Nggak ada. Berarti orang Kristen tidak ada yang berdosa lagi ya? Nggak ada, sudah ditebus. Oh, pantesan. Ya, sebentar. Ketika Anda melakukan hubungan di luar pernikahan, hukumnya dosa nggak? Itu tidak seperti itu karena dosa. Piye toh? Tidak ada dosa lagi. Bukan berarti kita berbuat dosa. Makin parah.
Tapi kan kalau kita percaya Yesus, dosa kita udah ditebus. Wah, enak kali. Malam ini bayar, malam ini tinggal apa tuh namanya? Apa itu namanya? Micet pesen selesai, tenang, udah ditebus sus, tebusin sus. Kacau nyoman. Nyoman iki yo. Bang, Nyoman iki. Nah, saya pesen micet dosanya biar Yesus yang nebus. Selalu Yang pesen mengasihi. siapa? Nyoman iki keseringan mlebu doli Nyoman iki piye to Pak Nyoman? Bukan Piye to? bukan Jalan di kebenaran pesantren dan untuk mencabuli Yang para kedua, santri-santri tidak seperti itu. Enggak, jangan Pak, gitu, Bang. gimana? Ya, kami hukum dosa. Tadi kepada Kristen mereka. sendiri yang mengatakan sudah Jika tidak ada dosa. Allah adalah Maka Bapakmu, konsekuensi dari kalimat kamu itu saya akan minta mengasihi pertanggungjawaban dengan Sebab sebuah aku contoh. Berarti keluar tidak ada lagi yang namanya dari konsep yang Allah. namanya dosa. Tidak ada lagi yang namanya perjinahan. Kan itu konsekuensinya. Karena tadi Anda katakan sudah menebus dosa. bukan tidak berdosa bang, salah begitu. Salah Pak Nyoman. Memang tetap Oh, ada dosa. Oh, dibantai itu Pak Selama kita Nyoman. masih intinya semuanya ini kan kita harus ikut seperti Yesus gitu loh. Oh, berarti tidak ada, berarti tetap berdosa. Luar biasa nih loh, dengerin. Ya, luar biasa, memang biasa di luar dia. Enggak, sebentar Pak Nyoman. Bang Jack ini kan mau ngobrolnya itu kan mau pakai ini, enggak asal nyeplos kayak Pak Nyoman. Enggak. Ketika Anda melakukan maaf ya, misal ini contoh kan larang jangan berzinahan gitu. Itu Anda berdosa atau tidak? Loh, ya saya nggak berzina, saya sudah percaya Bukan Pak Yesus. Nyoman loh. Kok Aduh. muni wae Bentar, loh. yang jawab Kalau siapa kamu- ini? saya kan sudah Wangel percaya dikira, Yesus, rek. nggak berdosa lagi. Tuh, keseringan ngombe tua kon awakmu Nyoman. Waduh. Pak, Pak Nyoman kok meneng loh, Pak Nyoman ini iki. Meneng sih. Ya Pak Jack silakan. Jika melakukan dosa itu kita kembali ke yang enyahlah engkau itu ayat yang di Oh, buka awal itu. berarti dosanya nggak Enyahlah ditebus. engkau katanya itu. Berarti dosanya nggak ditebus. Ya tetap ada penebusan itu memang ada. Cuma jika Ya udah, dilanggar, berarti ini tebus. ibaratnya itu kayak dia itu dikhususkan kayak kita bahwa kehidupan orang yang manusia percaya ini bahwa kan- kita itu adalah juru selamat. Aku bilang Kan mereka itu- ini bukan Bukan gereja, kembali jangan di dalam bikin situ. kur, jangan bikin Berarti paduan kita harus suara, melakukan teman. kehendak Tuhan. Satu-satu lah. Bukan berarti kita berbuat dosa lalu kita masuk surga karena sudah ditebus. Tidak seperti itu konsepnya. Loh, enggak. Penebusan Yesus itu mati di atas kayu salib dikhususkan tadi kan untuk dikatakan percaya. menebus dosa. Iya, Betul nggak? memang. Nah, itu ketika dosa Anda memang melakukan sudah zina, ditebus. itu hukumnya masih berdosa atau tidak? Ya, berdosa. Nah, kalau kalian berdosa, dosanya ditebus nggak oleh Yesus? Saya nggak melakukan zina. Maksudnya Ini contoh Dalam hukum. Enggak, ngapain? Pak Manyon, Ngapain Pak contoh Manyon yang lagi. gitu? Pak Nyoman ini loh bunyi terus nggak mau mending kalau nyambung ngobrolannya. Ya, jelas itu kan kita nggak konsep- Pak Ya, Nyoman, zina Pak lah, Jack kita dulu biar sudah kelar. percaya. Pak Nyoman ini nggak nyambung ngobrolnya. Begini. Pak Nyoman Itu memang menengok sih konsepnya Pak Nyoman. sudah- Oh, Pak Nyoman. bentar. Penebusan itu Sering mabuk khususkan kan barang begini. siapa yang percaya kepada dia. Jadi ketika sudah ada penebusan sampai kapanpun siapapun dia yang belum percaya ya itu dia tidak mendapat penebusan itu. Iya, Dia tidak contoh bisa ini kita mendapat contoh penebusan pelan-pelan, ketika Bang. dia tidak Kita contoh percaya pelan-pelan. bahwa Ini kan tadi Anda ibarat gini, ada sebuah asuransi dia bikin tagline begini. Wih, kamu bayar cuma 100.000, 10 tahun kemudian kamu dapat 10 M. Ya, itu kayak gitu. Ayo kita uraikan, kan gitu. Kamu percaya Yesus mati di atas kayu salib, maka kamu ditebus dosanya, kamu otomatis masuk surga. Itu tagline-nya. Oke, kita uraikan sekarang contoh. Ya, Pak Jack. Ya. Pak Jack ini Pak JK ya berarti. Pak JK itu misal berzina. Ini contoh aja, bukan saya nuduh, bukan. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah perzinahan yang dilakukan oleh Pak Jack itu adalah dosa? Tadi Pak Jack menjawab itu dosa. Oke. Kalau itu dosa, Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa. Ya. Berarti dosa Anda melakukan zina itu ditebus oleh Yesus. Ya. Ya berarti Anda nggak ada salah melakukan zina. Orang dosanya ditanggung oleh Yesus. Amat Bukan ya, begitu, saja ditebus Bang. langsung. Dilalah sekarang. Bentar. Bentar. Iya kan? Yang jawab siapa? Begini, Bang. Maksud itu
jika Yesus sudah menebus dosa, jangan disalahgunakan gitu loh. Jangan Maksudnya? digunakan untuk ya kita berbuat dosa gitu loh. Kita Karena ditebus, Bang. berubah sudah. Iya kan, karena sudah ditebus, jadi jangan berbuat lagi gitu loh. Berbuat dosa itu. membuat Kalau dosa berbuat lagi, ditebus gitu. nggak? Ya intinya ya ibaratnya dosanya itu Menyalahgunakan ini SK ya. SK-nya malah dibuat pinjaman uang gitu, ibaratkan gitu. Anda sudah dapat Salah, SK ini Bang. penebusan dosa. jus Ini gimana sih? Enggak, pertanyaan saya kalau Anda sudah dapat surat itu bahwa sudah ditebus, ketika Anda melanggar, itu ditebus juga enggak? Bingung, Ya, Mas. intinya jika kamu melanggar itu kamu tidak menghargai itu, Bang. Enggak, masalah tidak menghargai enggak apa-apa, yang penting ditebus ini. Iya. Justru karena abang menghargai itu, makanya jangan berbuat dosa. Sekalipun abang berbuat dosa, bertobatlah begitu. Iya, iya tidak berdosa, cuman tidak menghargai gitu maksudnya. Bang Alif kan nggak menghargai, makanya masih pingin ke Hargailah iya. itu, Bang. Iya, tetap ditebus Itu satu oleh Yesus, tapi wujud- tidak menghargai surat penebusan dosa itu maksudnya. Justru kita tuh menghargai itu. Nah, kalau pengorbanan justru itu. kalau menghargai, buktikan surat penebusan itu, buktikan dengan Jangan cara melakukan disalahgunakan, dosa Anda ditebus, itu sebagai pembuktian. Kalau Iya kan? kita menyalahgunakan itu sama Lah, aja. itu surat penebusan dosa atau mengakui bukan? itu, Kok Bang. salah gunakan? Kecuali itu surat penebusan dosa Anda gunakan untuk tobat, itu nggak nyambung. Karena itu tujuannya untuk penebusan dosa, maka gunakanlah untuk menebus dosa. Contoh ketika Anda berzina, itulah surat penebusannya. Gimana sih? Nah ya, terus kenapa? Terus gimana? Bang Alif. Ya itu salah dia. Kenapa bilang salah? Kenapa dia katakan menyalahgunakan surat penebusan dosa? Enggak ya, terus Kami tidak seperti itu, Surat Bang. penebusan dosa kalau dipakai tobat ya nggak nyambung. Karena itu buat penebusan dosa. Tapi untuk berdosa tenang, saya sudah punya suratnya. Itu. Iya terus Begini, Bang. kenapa? Emangnya kenapa terus? Ini, ya? Bang. Ya artinya sudah tidak ada hukum lagi untuk Kristen kalau dia berdosa, kalau dia mencuri, kalau dia korupsi, kalau dia berzina dan sebagainya. Saya tanya abang begini. Saya tanya abang begini. Kalau kamu bertobat, ketika kamu abang masuk penjara, tebus dosamu. abang masuk penjara, Kenapa? tetapi abang membayar hakim untuk meloloskan abang. Nah, lalu abang sudah keluar, ini ada keluarga yang membayar menebus itu. Jadi abang tidak bisa jadi masuk penjara karena sudah ditebus. Ketika abang kembali bergabung di masyarakat, abang sudah bebas, lalu abang berbuat jahat lagi, apa abang kena jerat atau tidak? Penjara atau tidak? Kena. Ya pasti penjara lagi. Nah, surat penebusannya masih berlaku nggak? Berlaku. Ya, bingung. Itu bukan berarti artinya begini. Kata jawaban berlaku. Ya udah, bikin jahat lagi nanti ditebus lagi kan itu. Loh, Nggak, kalau Bang Jack gimana? Berlaku nggak Bang Jack? Aku jadi ketawa, seru. Loh, Otak, memang otak disimpan di mana ini? Gini, Bang, gini. Nyoman. Kalau konsep Enggak, ini loh, gini loh. Bang Jack yang bikin soalan, Nyoman yang ngegolin, padahal salah kamar, ngegolin ke kandang sendiri. Repot Bang Jack. Gini, Bang. Bang Jack giring bola ke kandang lawan, tiba-tiba di akhir Nyoman ngegolin ke kandang sendiri. Kapan ada Iya, surat terus penebusan? kenapa? Emangnya kenapa? Aneh-aneh kalian nih. ntar dulu. Enggak aneh. Kamu yang Ini. bingung sendiri. Enggak percaya Yesus kamu. Konsep keselamatan itu, Boleh pengampunan saya dosa jawab. itu Boleh baku, Bang. Silakan Jospen ini pakai Sifatnya data baku. ini. Kalau Jospen ini semangat ini, ayo oke. Ayo, Jaspen. Minum Ayo, bir Jaspen. dulu biar semangat. Ah tuh, ngebir tok penbengi Nyoman iki mabuk tok. Iya, ben semangat. Wis ditebus dosae kok. Nah, kan? Jawab ya. Surat Jangan penebusan potong, dosa ya. berlaku buat Pak Nyoman. Wis Pak Nyoman bebas. Buat apa? Yesus mati di kayu salib. Sudah tebus. Lah iya, makanya bebas. Mau Saya mabok jawab. tiap malam telernya habis 1 jerigen juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Ini, Bang. Minta tolong Yesus. Silahkan Jospen. Nah itu ajaran Kristen yang sejati. Nah itu ajaran Kristen sejati dengan percaya konsep penebusan dosa begitu. Saya hargai kalau jujur. Tapi jangan setengah Penebusan dosa jujur. itu, Nah, kamu konsep penebusan dosa itu memang tidak bisa hilang itu, Bang. Selalu ada itu. Berdosa rugi.
bertobat, Yesus berdosa, mati di kayu bertobat salib. gitu bang. Mati di kayu salib. Oh, bertobat Cuma Nyoman, bukan penebusan berdosa, Nyoman. bertobat, berdosa, Waduh. bertobat gitu loh bang. Lah, Dia ceritanya begitu. Cuma jangan disalahgunakan gitu. kok malah jadi bertobat? Oke, Nyoman diam dulu ya Nyoman ya. Nyoman Cuma konsepnya jangan kan penebusan disalahgunakan dosa gitu. sampai akhir Hormati hayat. itu, gitu. Nah, kalau Bang JK itu konsepnya bertobat. Sekarang begini Bang JK, saya tanya, ajaran para nabi sebelum Yesus, mereka mengajarkan juga bertobat tanpa harus ada pembunuhan terhadap manusia. Itu jelas. Bahkan dikatakan orang yang bertobat melakukan ketetapan Tuhan, melakukan aturan Tuhan, orang itu akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Contoh di dalam Yesaya 18:20-23. Artinya apa Pak? Tanpa Yesus mati di atas kayu salib pun mengikuti ajaran Tuhan dengan cara bertobat, orang itu bakal selamat. Betul, Iya, terus? emang betul. Ya, terus kenapa? Ya artinya Betul. kematian Yesus di atas kayu salib sia-sia juga jadinya. Enggak, ya Cuma terus enggak. begini bang. Lah buktinya Di tadi situ- suruh bertobat di situ- juga. Ya, Di situ memang. konsepnya berat bang. Di situ konsepnya berat. Bertobat Apa yang itu berat? berat bang. Taurat masih berlaku bang. Nah, buat Kristen Taurat tidak berlaku. Sudah digenapi bang. Iya sudah tidak Ketika berlaku lagi Yesus- berarti hukum Tauratnya. Iya, karena sudah Ya digenapi berarti oleh kalau Tuhan sudah Yesus. tidak berlaku lagi benar tidak ada larangan berzina, bebas. Ya nggak bisa langsung abang menyuruh ke arah situ. Kok jadi nggak bisa? Kan ada yang bilang hukum Taurat itu Itu nggak berat. boleh bang. Itu nggak boleh. Sebentar, gitu. abang tadi yang punya Makanya narasi saya- hukum sebentar. Abang tadi yang punya narasi hukum Taurat itu berat, sudah digenapi oleh Yesus, tidak berlaku lagi untuk Kristen, benar nggak? Nah iya betul. Nah iya. Karena Nah, karena buktinya contoh larangan berzina buktinya itu hukum manusia Taurat tidak atau bisa. bukan? Ya kan sudah tidak berlaku ya. Ya Nggak usah sudah tidak ada dibahas lagi itu, larangan Bang. berzina kalau gitu. Iya semua dosa itu nggak ada yang nggak boleh bang. Semua dosa itu ya dosa dosa gitu loh. Cuma jangan kita Gimana sih? jangan di situ jangan Aduh, kita Allah, manfaatkan itu. Ayolah Ibarat teman-teman kita sudah- Kristen bang, kita pakai ajaran yang logis loh. Saya pakai kitab begini, Anda itu Bang. sebenarnya. Jangan Bang Jeka, jangan mohon maaf ya memancing Bang kita Jek ya. berbuat dosa gitu Bang loh. Jack, Sedangkan itu sebelumnya saya ucapkan kami tidak mau. mohon maaf ke belakang kalau narasi saya ada yang tidak enak. Tapi ingatlah Bang Jack bahwa kita diskusi itu tujuannya baik. Kadang-kadang kita perlu agak sedikit keras untuk menyentil ya atau menyentuh alam bawah sadar kita biar itu tuh sadar dengan narasi kita itu bahwa kita ini ngambang. Kalau kita kembali kepada ajaran para nabi, ajaran Yesus, itu nggak ada sama sekali apa yang Anda sampaikan itu sesuai dengan ajaran mereka. Ujung-ujungnya apa di sini Anda katakan ajaran bertobat. Kalau ajaran bertobat, Yesus mengatakan aku datang bukan memanggil orang benar tetapi memanggil orang berdosa. Agar apa? Agar bertobat. Kalau dia bertobat selamat nggak? Ya selamat. Agar masuk surga apa? Lakukan perintah Tuhan. Matius 16 nomor 17 iya benar ya. Atau juga di Markus 10, Matius 10 juga Markus 10 nomor 16 17 itu sama. Di situ ada mengajarkan melakukan perintah Tuhan. Di antaranya apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Artinya itu hukum Tuhan itu berlaku tetap. Dosa itu kalau kamu mau masuk surga, lalu mengajarkan pertobatan. Tidak ada Yesus mengajarkan percaya Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, itu nggak ada. Makanya di sini ada kontradiksi yang sangat jelas. Di satu sisi orang Kristen mengimani dosanya ditebus, itu doktrin iman Kristen. Di sisi lain, Yesus akan mengusir orang-orang yang menuhankan Yesus. Artinya dosa orang itu tidak ditebus oleh Yesus. Begitu kita bahas dosa mana yang ditebus, di sini pun terjadi kebingungan. Karena itu sumbernya bukan dari Yesus. Coba kalau kita kembali kepada ajaran Yesus, saya yakin teman-teman Kristen tuh nggak akan bingung. Tidak. Tapi sayang sekali Bang. saya sama Kami teman tidak Kristen itu bingung, Bang. lebih mengedepankan tentang doktrin imannya. Silakan. Salah kalau abang bilang kami bingung. Karena konsep pengampunan dosa itu memang ada sejak dahulu, tapi itu berat bang. Karena masih menganut Taurat. Taurat itu keras bang. Apapun dosa, begini dosa, begitu dosa, begini dosa.
dengan kematian Yesus itu kita dipermudah, Bang. Iya, berarti tidak ada dosa-dosa lagi kan? Iya, memang dosa itu ada, Bang, tapi hukuman beratnya itu Abang beda, sendiri Bang. yang bilang. Di dalam hukum Taurat aturannya ini berdosa, ini berdosa, ini berdosa. Setelah ada Yesus yang diimani oleh Kristen, masih berlaku nggak itu dosa? Masih berlaku, Bang. Ya sama kalau gitu Pak dengan hukum Taurat. Makanya intinya jangan Apa? disalahgunakan itu loh, hormati. Ya, Dengan salah kematian gunakannya Yesus. itu gimana? Maksudnya yang disalahgunakan itu seperti apa? Ya seperti yang diceritakan teman tadi, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Itu kan masalah menyalahgunakan. Karena dia tahu Jadi- ya pasti itu baku hukumnya, Bang. Keselamatan itu baku. Sampai kapanpun ya berdosa pasti diselamatkan. Berdosa kalau tobat diselamatkan gitu loh. Cuma jangan tidak menghargai itu loh. Tuhan sudah begitu. Itu intinya, Bang. Bang, Beda Bang. dengan sebelumnya, Bang. Anda Yang imani menganut nggak? Taurat, Bang. Anda Ya, iman, jelas. Anda percaya nggak tidak ada manusia yang tidak berdosa? Dia begini, Bang. Manusia itu pasti lemah, Bang, karena ada daging. Pasti bisa berbuat dosa. Cuma ya jangan digunakan kesempatan itu untuk melakukan dosa aja, Bang, gitu loh. Kalau kita berdosa, bertobat, berdosa itu bisa. Apa kau ini? Jika digunakan Deka? seperti itu. Ya, Aduh, maksudnya Abang. gimana? Itu baku hukumannya, memang begitu, Bang. Makanya orang Kristen itu begitulah anunya, ibaratnya Gimana? Begitunya tuh gimana? jalannya itu Abang itu kadang tadi hampir Udah, hampir Bang. enak, oh iya waras nih, tapi ujung-ujungnya error lagi. Coba ke Juspen aja. Ya. Juspen silakan. Ya, saya jawab ya. Ya, jawab. Nah, kalau Juspen ini semangat Ustaz Alif. Pakai data Jawabannya dia. itu ini, tapi jangan potong ya. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Ayat 12. Di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita, walaupun kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia, walaupun kita sudah selamatkan oleh iman, tapi kita bukan berarti kita menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Itu jawab. Oke, Terima kasih. baik. Pak Jospan, Anda kan barusan bawa Roma ya, bawa Roma 6 ya. Oke. Boleh dilanjut satu ayat aja Pak di Roma 8. Ya, silakan. Oke, baik. Kalau gitu saya yang baca ya. Tetapi Ya. jika Roma 8 Kristus ayat ada berapa? dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi orang mati karena apa di situ, Pak? Di mana? Roma 8 nomor 10. Iya, terus? Maka tubuh memang mati karena dosa. Iya. Orang Kristen pada mati nggak? Artinya jangan kamu serahkan tubuh ini ke dalam dosa, itu maksudnya. Loh, bukan Pak. Please. Saya masih teringat barusan saya baca. Maka tubuh memang mati karena dosa. Iya. Berarti orang Kristen mati karena apa?
Iya, tubuh mati karena dosa. Iya, kenapa rupanya? Oke. Ya artinya memang pada berdosa kan? Ada nggak orang Kristen yang tidak mati, Pak? Ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Tubuh itu memang kembali kepada tempatnya. Iya, bukan kita berfilosofis, Pak. Bukan kita membuat sebuah narasi. Mikirin tubuh. Bukan ke situ, Pak. Bukan itu yang kita bahas. Kalau pertanyaan saya, ada nggak orang Kristen yang tidak mati, Pak? Sebentar. Ya, biasanya langsung ditanggapi sama pendeta Jospen ini, gimana? Tapi kok macet? Begini, sebentar ya, saya lagi cari bahasa terjemahan yang lain. Maksud saya. Oh iya. Oke. Yang biar kesannya membantah apa yang saya sampaikan gitu loh ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, Pak. Bukan membantah, tapi begini. Oh, gimana? Artinya begini, walaupun tubuh kita, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi ya memang artinya tubuh kita itu udah mati karena dosa, itu aja. Tetapi ada roh yang dalam hidup kita. Itu. Mungkin pertanyaan saya, Pak, ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Sebentar ya. Apa orang Kristen tidak ada yang tidak mati? Ya matilah. Nah, berarti orang Kristen mati karena apa, Pak, di situ, Pak? Dosa. Bukan karena dosa, itu memang jalan keselamatannya harus mati. Nah, itu kalimatnya Nggak bisa. begitu, Pak JK. Itu kalimatnya. Seperti itu Orang ke bunyinya. surga itu ya nggak bisa bawa tubuh, mesti bawa roh gitu loh. Aduh. Itu kalimatnya saya baca berkali-kali loh. Maka tubuh memang mati karena dosa. Anda katakan bukan karena dosa. Lalu ini bunyi, kasihan Paulus udah nulis surat, udah hampir 2000 tahun, masa kalian bantah? Gimana? Jaspen? Waduh. Sebentar. Waduh. Ini konsepnya tentang mematikan keinginan daging. Ini jawabannya itu. Tumben macet Jaspen ini. Sebentar. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya ya memang mati pada akhirnya, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke hari. Artinya kita memang harus mati pada akhirnya, karena bagaimanapun karena manusia pada akhirnya mati ya, karena hukuman dari dosa, Pak, akibat makan buah terlarang itu dari si Adam. Nah, tetapi karena kita karena kita diselamatkan oleh iman, 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke hari. Itu jawabannya. Itu keterangan ayat itu. Ya, jadi kesimpulannya orang Kristen mati karena memang harus mati pada akhirnya karena akibat dosa si Adam itu. Loh, kok jadi dosa Adam? Enggak bilang gitu, Pak. Kasihan, Pak. Karena bagaimanapun kan kita mati. Karena kan udah ditebus Pak sama Yesus. Nah, penebusan itu berlaku pada waktu kematian kedua tidak akan sanggup lagi. Itu maksudnya. Oh, nanti penebusannya nanti. Pada waktu, artinya upah yang kita terima itu dari kehidupan kekal. Itu maksudnya. Jadi belum ada, sekarang belum berlaku penebusan itu. Itu sudah ditebus, itu salah itu. Begitu. Maksudnya sudah ditebus semua. Gimana ini? Konsepnya itu ya kita ke surga itu tidak bisa membawa tubuh, gitu aja. Jangan ngarang lagi.
Sebentar. Ini saya baca ya. Saya baca berikutnya ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sudah penebusan loh Pak Joseph. Kebangkitan Pak Joseph. Ini jawabannya ya. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Itu jawaban saya. Iya, jadi kesimpulannya orang Kristen mati karena dosa ya, Pak ya. Sekarang akibatnya pada akhirnya kita akan mati. Iya, Anda bagaimanapun akhirnya akan mati. Kematian Anda karena memang harus mati manusia pada akhirnya karena akibat dosa Adam dan Hawa itu. Bukan dosa Anda, bukan. Salah Pak Joseph. Jangan lupa potong. Karena begini, pada akhirnya semua harus mengalami kematian pertama. Nah, setelah kematian pertama, nanti Yesus datang, kita akan dibangkitkan. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus loh Pak Joseph. Yesus itu mati Pak Joseph, baru bangkit. Yang benar yang mana ini? Sebentar. Begini. Siapa itu yang barusan komen itu, yang barusan mengkomentari saya? Siapa itu yang mengkomentari saya barusan? Siapa? Sama Kristennya, Joseph. Iya, maksudnya Pak Zeka-nya itu. Begini Pak Zeka. Pak Zeka, jangan dulu komentari. Saya terangkan dulu ya. Setelah kita karena pelanggaran hukum oleh pelanggaran Adam dan Hawa, semua mati akhirnya ya. Itulah namanya dosa waris. Nah, kemudian kalau kita nggak percaya kepada Kristus, kalau kita nggak mempercayai Yesus sebagai juru selamat, kita akan dibangkitkan, kita akan dihukum dan masuk ke dalam penghukuman akibat dosa yang tidak kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, ke neraka pada akhirnya. Nah, kemudian kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita mati sekarang, tetapi kita akan dibangkitkan dan kita akan naik dalam kerajaan sorga. Itu bersama-sama Yesus. Itu dalam keyakinan kami ya. Jadi kalau misalnya Pak JK pun nggak mempercayai seperti yang saya katakan, itu urusan Pak JK. Disinilah perbedaan kami, itu maksud saya. Disitulah perbedaan kami dalam kepercayaan. Dan jadi dalam kepercayaan kami, kita semua pada akhirnya dalam dunia ini sekarang harus mengalami kematian pertama. Betul. Masa Tuhannya sama, keyakinannya beda-beda? Gimana sih ini? Oh, itu makanya dalam ada namanya denominasi berbeda-beda, Pak. Jangan kamu samakan, nggak beda-beda. Jadi pemahaman kami begitu. Ada kematian pertama, ada kematian kedua. Kematian kedua itu adalah kematian di api neraka. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita nggak akan mengalami kematian kedua. Begitu. Artinya api neraka itu, kita nggak akan mengalami ke dalam api neraka itu. Itu yang saya bacakan tadi di Wahyu 20-nya itu. Ya, Pak JK, Anda punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Dia punya hak ya, silakan. betul. Coba baca lagi firmannya itu apa tadi? Yang saya sampaikan atau Pak Jospan? Yang disampaikan oleh Anda. Oh, kalau yang saya tadi itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ingat pada kalimat, maka tubuh memang mati karena dosa. Oh iya ya. Berarti saya yang salah tangkap tadi. Berarti Pak Joseph itu benar itu. Nah,
Orang Kristen ada yang pada mati nggak? Ya, pada mati memang. Saya kurang mendengar tadi. Oke. Orang Kristen mati karena dosa memang dosa Adam memang itu kutuk. Mana di situ nggak ada dosa Adam? Iya, konsep kematian itu kan awalnya dari Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan itu. Ya oke. Anda di situ percaya nggak dengan bunyi ayatnya? Maka tubuh memang mati karena dosa. Iya. Nah, sekarang orang Kristen kan pada mati. Iya. Berarti penyebabnya adalah dosa. Iya. Inilah sebentar. Bagus itu betul. Sebentar. Saya potong. Baca lagi sampai selesai. Sebentar. Di kandangmu. Iya betul. Sebentar. Ini siapa Sebentar. Ada penjelasan sampai di bawah itu. Saya betul. Sebentar. Keterangan sebentar. Akademis profesional luar. Berani nggak? Tunggu dulu. Tapi roh hidup, berani tenang. Jos. Mereka ini kandang mulu, Jos. Tenang. Roh hidup. Saya tentang mereka ini. Tubuh memang mati tapi roh hidup. Netral. Ini sebentar. Inilah keterangannya itu. Ini keterangannya itu. 2 Korintus 4 ayat 16. Jangan ada tafsir. 2 Korintus